Pitwa, menebar kata, menyejuk jiwa. Syari'atu Rabbina nurun bihi nasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersaling membeli nasihat pada kesempatan kali ini. Salat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ingin kita renungkan hari ini bukanlah tentang orang kafir, bukan juga tentang pendosa besar yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tema yang ingin kita renungkan hari ini ialah tentang orang yang tampaknya soleh namun bangkrut di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita bahwa siapa orang yang bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang paling bangkrut? Lantas para sahabat menjawab, orang yang paling bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, tetapi dia telah mencaci orang ini, dia menuduh orang itu, dia memakan harta orang lain, menumpahkan darah dan memukul orang lain. Maka pahalanya diberikan kepada mereka. Jika pahalanya sudah habis, sedangkan hutang dosanya belum lunas, maka dosa-dosa mereka diberikan kepadanya. Maka ya ikhwan, apakah kalian mau seperti orang itu? Dia sholat, dia berpuasa, dia berzakat, tetapi semua itu hilang dengan sekejap di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya yang buruk. Ma'asyiral muslimin, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bukan pada ibadah ritualnya, akan tetapi masalahnya pada akhlaknya terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Lisan yang merendahkan, status yang menyindir, dan komentar yang menyakiti, itu bukanlah dosa kecil di akhirat kelak ya ikhwan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Innal abda la ya'malu bi dha'atillah 60 sanatan thumma ya'ti yaumal qiyamah bi muflisan bi su'i khuluqih. Sungguh orang yang beramal dan taat kepada Allah selama 60 tahun lalu datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut karena buruknya akhlak. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, husnul khuluqi min a'zami asbabi dukhulil jannah. Akhlak yang baik adalah sebab terbesar masuknya seseorang ke dalam surga. Maka ya ikhwan, ini bukanlah saatnya untuk kita menilai orang lain, tetapi inilah saatnya untuk kita menilai diri kita sendiri. Apakah ada lisan yang belum kita jaga? Apakah ada hak orang lain yang belum kita kembalikan? Apakah ada luka yang kita tinggalkan tanpa meminta maaf? Maka ya ikhwan, marilah kita memperbaiki diri sebelum diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selamat di dunia dan tidak bangkrut di akhirat. Ya Allah, perbaikilah solat kami, bersihkanlah hati kami dan indahkanlah akhlak kami. Jadikan kami hamba-Mu yang selamat di dunia dan tidak bangkrut di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini nasihat atau pengingat yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.